Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Nurfitria dari program studi Akuntansi Keuangan Publik UPPJ Malang, dan saya berasal dari Tulungagung. Mohon izin untuk menanggapi diskusi 4 tentang membuat gagasan pandemi COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang asal mula COVID-19, jenis-jenis COVID-19, dan serta dampak dari COVID-19 itu sendiri. Asal mula COVID-19. Virus ini pertama kali terdeteksi pada akhir 2019 di Cina. Tak perlu waktu lama, Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi, lantaran sudah menyebar hampir seluruh dunia. Terhitung 2 tahun dari awal pandemi asal-usul COVID-19 ini belum juga menemui kejelasan. Banyak yang percaya jika virus ini berasal dari pasar Wuhan, Cina, pasar hewan, dan makanan laut di kota Wuhan, lantaran kasus pertama kalinya terdeteksi di daerah ini. Lalu, seperti apa asal-usul COVID-19? Beberapa studi menunjukkan pasar Wuhan sebagai sumber pandemi COVID-19. Meski begitu, belum ada bukti yang pas atau terkait dengan jenis hewan apa yang menyebarkan COVID-19 ini, sebelum akhirnya tersebar ke manusia. Spekulasi menunjukkan bahwa penyebarannya berasal dari mamalia seperti anjing dan rakun. Tapi juga ada yang menyebutkan itu berasal dari kelelawar yang dijual di pasar Wuhan. Hingga saat ini, pandemi COVID-19 masih belum juga berakhir. Pasalnya, penyebab COVID-19 terus bermutasi dan bermunculan varian-varian yang juga bisa menginfeksi manusia. Itulah mengapa WHO mengelompokkan sejumlah varian baru virus corona menjadi 2 kelompok, yaitu varian of interest fall atau varian of concern atau VOC. Varian of interest berarti varian yang perlu diperhatikan, sedangkan varian of concern adalah varian yang mengkhawatirkan. Pada saat ini, satu-satunya varian yang termasuk dalam kategori VOC adalah Omicron, dan tidak ada varian yang termasuk dalam fall. Sebelum Delta, Alpha, Beta, Gamma pernah masuk dalam VOC, sedangkan varian Epsilon, Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, dan Mu masuk dalam fall. Omicron yang berkode B.1.1.529 merupakan satu-satunya varian yang termasuk dalam kategori VOC dan masih beredar hingga sekarang. Sejak pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada November 2021, Omicron telah menjadi varian dominan yang bersirkulasi secara global dan menyebabkan lebih dari 98% kasus sejak Februari 2022. Omicron juga terus-menerus bermutasi dan bermunculan beragam subvarian yang membuat WHO harus menambah kategori baru, yakni subvarian Omicron yang sedang dimonitor. Pada saat ini terdapat 6 subvarian Omicron yang dimonitor WHO, yakni BA.5, BA.2, B2.75, BJ.1, B4A.6, XBB, dan BI.2.3.20. Varian kedua adalah Alpha. Varian Alpha ini memiliki kode varian B.1.1.7, di mana kasus pertama kalinya ditemukan di Inggris pada September 2020. Tingkat penularan varian Alpha ini mencapai 43.090% lebih mudah menular dari virus corona asli sebelumnya. Yang ketiga adalah varian Beta. Varian Beta memiliki kode varian yaitu B.151 dengan kasus pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada Mei 2020. Yang keempat adalah varian Gamma. Varian Gamma memiliki kode varian P.1 dengan kasus pertama kali ditemukan di Brasil November 2022. Tingkat keparahan infeksi varian ini diketahui cenderung lebih kebal terhadap pengobatan COVID-19. Varian kelima adalah varian Delta. Varian Delta memiliki kode varian B.1617.2 dengan kasus pertama kali ditemukan di India Oktober 2020. Tingkat penularan varian Delta diketahui 30-100% lebih mudah menular dari varian Alpha, dan tingkat keparahan infeksi memiliki tingkat resiko pasien mengalami rawat inap hampir 2 kali lipat dari varian Alpha. Yang keenam adalah
varian Lambda. Varian Lambda memiliki kode varian C.37 dan kasus pertama kali ditemukan di Peru Desember 2020. Melansir dari Science Focus, gejala varian Lambda sebenarnya tidak jauh berbeda dengan gejala varian corona pada awal, yakni demam, batuk, kehilangan indera penciuman, dan indera pengacapan. Varian ketujuh adalah Kappa. Varian Kappa memiliki kode varian 1.617.2. Ditemukan kasus pertamanya di India pada Oktober 2020. Dalam DNA India, mengatakan varian Kappa memiliki gejala mirip dengan varian COVID-19 lainnya. Epidemiologi dari Christ University Australia, Diki Budiman mengatakan sejumlah orang yang terinfeksi varian Kappa pada awalnya juga mengalami gejala seperti campak. Varian ke-8 adalah varian Eta. Varian Eta memiliki kode varian BT1.525 dengan kasus pertama kali ditemukan pada Desember 2020 di Inggris Raya atau Nigeria, Afrika Barat. WHO menggunakan Eta sebagai variants of interest atau VOI, di mana gejala-gejala yang diketahui merupakan ciri infeksi virus corona varian Eta, seperti suhu tinggi, batuk terus-menerus, dan kehilangan atau perubahan pada indera pengacapan dan penciuman. Yang ke-9 adalah varian Lota. Varian ini memiliki kode varian B.1.526 dengan kasus pertamanya ditemukan di New York pada November 2020. Para peneliti dalam studi ini berasal dari New York City, Department of Health and Mental Hygiene and Maimman School of Public Health, Columbia University atau Amerika Serikat. Yang ke-10 adalah varian MU atau Mu. Varian ini memiliki kode varian B.1.621 atau biasanya disebut FUI 21 ditemukan kasus pertamanya di Colombia Januari 2021. Ini COVID-19 membawa banyak perubahan di Indonesia, dimulai dari perubahan pola pendidikan di Indonesia, pola hidup, dan juga kondisi ekonomi di Indonesia. Dampak COVID-19 ini terhadap pendidikan ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu dampak negatif dan dampak positif. COVID-19 terhadap ekonomi adalah pengeluaran masyarakat yang berkurang, hemat biaya transportasi karena aktivitas di rumah saja seperti PPKM pada saat itu. Terus kemudian juga dari sisi media seperti YouTube, Spotify, Netflix, dan lainnya juga meraup keuntungan besar karena kegiatan mereka hanya berada di rumah, yaitu mengisi waktu luangnya dengan menonton film atau yang lainnya. Terus dalam dunia pendidikan adalah mengharuskan pemerintah mengambil keputusan mendadak dengan cara meliburkan atau menggantikan sistem pembelajaran yang awalnya di sekolah menjadi di rumah, yang awalnya offline menjadi online, yang awalnya luring menjadi daring, sehingga membuat kebingungan di berbagai kalangan masyarakat. Faktor utama kebingungan yang dialami ialah ketidaksiapan sekolah atau madrasah maupun perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran daring atau online. Meskipun pemerintah memberikan solusi dalam penilaian terhadap siswa maupun mahasiswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat pandemi COVID-19. Pilihan atau cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi yang sebagai media pembelajaran atau daring atau online. Karena penguasaan dosen dan guru terhadap teknologi masih rendah, keterbatasan sarana dan prasarana kedua belah pihak antara orang tua dan guru, keterbatasan jaringan internet berdampak pada proses pembelajaran daring atau online tidak stabil, dan ketidaksanggupan dalam memenuhi kebutuhan kuota internet dan juga berisiko putus sekolah permanen faktor tertentu. Dampak positif COVID-19 terhadap pendidikan ialah menambah peran orang tua dalam proses kegiatan belajar anak-anaknya. Pengetahuan teknologi terhadap guru atau dosen maupun siswa atau mahasiswa bertambah, meningkatkan kualitas pendidikan dan kemajuan teknologi di sekolah maupun perguruan tinggi, dan pemerintah lebih peka terhadap pendidikannya saat ini menggunakan sistem online. Tidak bisa dipungkiri bahwa virus COVID-19 ini memberi dampak yang sangat besar terhadap pola hidup yang ada di negeri kita, Indonesia. Sekian penjelasan dari saya tentang pandemi COVID-19. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.